Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Ya, pastinya luar biasa. Selamat datang di ibadah Junior Church GPI Crown Palace Semarang. Ibadah kita kali ini akan mengambil tema penampakan Yesus, episode Dia Memanggilku. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua telah diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Tuhan Yesus, berilah kami kemudahan, kelancaran, dan kemampuan untuk menyerap dan menjalankan firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus ada di dalam saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, berikan penyembahanmu yang terbaik. Jadi boleh angkat tangan, kalian boleh sembah Tuhan yang sungguh-sungguh besar, karena Tuhanlah Allah kita yang dahsyat. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, kami sembah, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita sembah bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Shalom adik-adik, tetap semangat ya. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, bulan ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, tentang seri penampakan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi Tuhan Yesus 40 hari di bumi menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kenapa sih Tuhan Yesus ingin menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Nah ya, sebelum dia pergi, istilahnya pamit dulu ya sama murid-muridnya. Kenapa sih? Karena murid-muridnya pada saat itu sedang tertekan, ya, stres, depresi, sedih, frustasi. Kenapa? Karena dia menyangka bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Nah, hati mereka sedih semua ya, murid-muridnya. Nah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi, mencintai murid-muridnya, maka Tuhan Yesus belum naik ke surga dulu, tetapi dia berkeinginan ya, ingin sekali berjumpa dengan murid-muridnya. Nah, itu ya, Tuhan Yesus sangat sayang kepada murid-muridnya. Ya, ingin ya menyatakan bahwa inilah aku sudah bangkit, aku bangkit untuk engkau, aku mengasihi engkau. Nah, Tuhan Yesus juga ingin memperlengkapi murid-muridnya untuk apa sih? Nah, hari ini yang kita sedang pelajari di minggu ini apa? Dia memanggilku. Ya, karena Tuhan Yesus ingin memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin memperlengkapi murid-muridnya. Amin. Nah, siapa yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya? Siapa? Ya, pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Yuk kita lihat ayat firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 16. Kita lihat ya sama-sama. Oke, kita buka ayat firman Tuhan. Ya, yang suka membawa Alkitab, kita bisa buka, kita baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, Maria mengira, pada saat Tuhan Yesus bangkit tidak ada di kubur, Maria menangis ya. Maria pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, Maria sampai, kalau adik-adik baca ya dari ayat yang ke-11, nah
Jadi bisa tahu ceritanya ya, bagaimana Maria ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dikira Tuhan Yesus dicuri, dan dia bertanya dikira Tuhan Yesus penunggu taman. Di mana Tuhan Yesusku ya? Di mana Tuhanku, kau taruh di mana ya? Nah, seperti itu. Maria kepingin sekali bertemu Tuhan Yesus. Nah, pada pertama kali Tuhan Yesus menampakkan kepada Maria. Nah, bagaimana sih kita meresponi ya panggilan Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Kita belajar seperti Maria ini ya adik-adik ya. Nah, seperti itu. Pertama ya, kita lihat contoh dan teladannya daripada Maria ya. Nah, makanya Maria adalah orang pertama kali yang Tuhan Yesus jumpai pada saat dia bangkit ya. Nah, yang pertama ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan memanggil kita ya. Kita harus menyadari Tuhan memanggil kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, "Aku memanggil engkau dengan namamu," kata firman Tuhan. Karena kenapa? Karena engkau kepunyaanku. Nah, Maria kita lihat responnya pada saat dia bilang ibu. Nah, dia nggak sadar ya bahwa dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus memanggil dia Maria, langsung Maria berpaling ya, langsung melihat Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus, dia dengar. Kenapa? Karena Maria dan Tuhan Yesus mempunyai persekutuan yang erat ya. Orang kalau hidupnya punya persekutuan yang erat sama Tuhan ya, dia akan kenal suara Tuhannya. Nah, demikian juga dengan Maria ya. Tadi pertama bahwa Tuhan memanggil hidup kita. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Kita punya panggilan yang spesifik. Karena kenapa? Tuhan mengenal pribadi kita. Tuhan itu mengenal satu persatu dari kita. Nah, adik-adik ya, kita harus menyadari karena kita milik Tuhan, kita semua dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita harus dengar suara Tuhan. Belajar seperti Maria ya. Kita harus mendengarkan ya, tahu ini adalah suara Tuhan yang memanggil kita. Nah ya, seperti itu. Jadi ya, kalau Tuhan panggil kita supaya kita dengar suara Tuhan gimana? Ya, kita harus harus mau meresponinya dengan apa? Ya, kita dengar suara Tuhan dari mana? Harus dari firman Tuhan. Terus kita berdoa. Kalau Tuhan panggil kita buat apa? Ya, kita berdoa, kita Tuhan suruh ya, kita berdoa karena kita supaya bisa dengar suara Tuhan. Ya, kita baca firman Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan ini, lewat Alkitab. Juga kalau Tuhan panggil kita kemana? Ke sekolah minggu ya, ke GC kita datang. Untuk apa? Kita dengar firman Tuhan. Amin. Ya, seperti itu. Karena setiap kita pasti akan dipanggil sama Tuhan. Tuhan tuh sedang mempersiapkan kita. Makanya pada saat kita dipanggil untuk sama Tuhan, yuk baca firman Tuhan. Hati kita harus sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Yuk berdoa. Hati kita harus sungguh-sungguh berdoa. Yuk ke sekolah minggu. Hati kita harus sungguh-sungguh. Karena Tuhan punya rencana atas panggilan di dalam hidup kita. Ya, seperti Maria, kenal suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Ini loh suara Tuhan yang akan aku ikuti. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ya, mulai dari sekarang, dari anak-anak, dari sejak kita kecil ini, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan supaya kita tahu panggilan hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah ya, tidak seperti Maria tadi. Ya, Maria ini mengapa dia Tuhan menampakkan diri ya pertama kali? Karena Maria itu sungguh-sungguh sama Tuhan, ingin sekali ketemu sama Tuhan. Adik-adik juga pengen ketemu sama Tuhan? Itu sampai pengen banget ketemu sama Tuhan. Kalau kita pengen sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan seperti Maria ini, Tuhan pasti akan menemui kita ya. Kita akan ngerasain hadirannya saat kita berdoa, menyembah Tuhan. Kita tuh punya hati yang rindu, kepengen ketemu sama Tuhan. Nah, pasti Tuhan akan menemui kita ya. Tuhan pasti akan
nyatain ya kepada kita. Kita tuh bisa merasakan hadiratnya yang begitu kuat ya pada saat kita berdoa menyembah Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh ya, sampai Maria tuh menangis loh ya, seperti itu. Pernah nggak kita menangis di dalam doa kita, di dalam hadirat Tuhan? Nah, seperti itu loh ya. Kita akan ngerasain bagaimana sih ya hubungan kita sama Tuhan semakin dekat, terus masuk intim di dalam hadirat Tuhan. Nah, seperti itu ya. Itu respon Maria yang kedua. Dan respon yang ketiga yang patut kita teladani, kita harus apa? Tekun dan belajar lebih lagi. Nah, saat Maria dipanggil, nah ya, dia tahu, dia sebut apa? Guru loh. Dia sebut Tuhan itu guru, Rabuni. Artinya apa? Tuhan itu gurunya, Tuhan itu yang ngajarin dia. Nah, seperti itu adik-adik, kita harus meresponnya. Kita harus tekun. Karena kenapa? Nah, kita pernah dengar kan seri cita-cita waktu bulan-bulan kemarin. Nah, Tuhan memanggil kita secara spesifik ya. Ada Tuhan panggil jadi dokter, ada Tuhan panggil jadi apa? Pemain musik, ada Tuhan mungkin jadi penari, jadi direktur. Bahkan pun kalau dokter ya, kalau panggil Tuhan jadi dokter apa? Dokter spesial anak, spesialis mata, ya, spesialis penyakit dalam. Nah, banyak ya seperti itu. Guru apa? Guru matematika, guru musik, guru apa lagi? Guru nari, atau guru apa lagi? Ya, guru bahasa Indonesia. Setiap orang kita dipanggil Tuhan akan secara spesifik. Nah, kita harus meresponi panggilan Tuhan dengan apa? Ya, kita harus ikuti tuntunan Tuhan. Karena kenapa? Seperti Maria katakan, Rabuni, guru. Tuhan Yesus itu guru kita. Ya, kita harus tekun dan belajar adik-adik pada saat kita dipanggil. Nah, mulai dari mana? Nanti kita nggak mungkin Tuhan akan kasih perkara-perkara yang besar. Kita harus setia dulu dalam perkara-perkara yang kecil. Amin. Kalau kita nggak setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan tidak akan berikan kita perkara-perkara yang besar. Nah, itu maksud Tuhan ya, memanggil hidup kita ya, memperlengkapi kita. Sama seperti Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya, seperti itu. Nah, kita harus tekun dan belajar. Mulai dari yang kecil kita belajar ya. Kita akan penuhi panggilan ilahi di dalam hidup kita. Kalau kita sudah dipanggil, kita harus memenuhi panggilannya Tuhan. Amin. Dengan apa yang ketiga tadi? Tekun dan belajar lebih lagi. Tekun lebih lagi, belajar lebih lagi. Amin. Nah, mulai dari hal yang kecil. Contohnya apa? Ya, aku mau jadi nanti. Ya, Tuhan panggil kita jadi hamba Tuhan. Tuhan panggil kita jadi guru. Tuhan panggil kita jadi apa aja untuk kemuliaannya. Nah, dari hal yang kecil kalau kita dipanggil Tuhan ya, tadi baca Alkitab, dengerin firman, ke sekolah minggu juga seperti yang ketiga ini. Ya, kalau kita disuruh belajar sama orang tua kita, yaitu orang tua itu wakilnya Tuhan loh ya. Jadi kalau kita disuruh belajar, ya males, ntar dulu, tanggung lagi main game. Nah, tidak boleh ya, jangan ditunda-tunda. Kita harus meresponi dengan baik. Iya, Ma, iya Pak, gitu ya. Kita harus belajar. Dan bahkan pun kalau nggak disuruh, kita juga harus langsung melakukannya. Amin. Nah ya, jadi kita harus tekun belajar. Ya, kita harus rajin ya, semua tugas-tugas sekolah tanpa disuruh kita melakukannya. Juga dalam membantu orang tua di rumah, mungkin orang tua lagi sibuk, kita bantu ya orang tua kita. Nah, seperti itu loh ya, kita meresponi. Nah, kalau Tuhan ingin pakai hidup kita, karena Tuhan sudah panggil hidup kita, kita harus meresponi dengan baik. Karena Tuhan itu sangat mengenal kita. Karena Tuhan itu adalah guru kita yang terbaik. Amin. Jadi adik-adik, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik semua dipanggil oleh Tuhan Yesus. Adik-adik semua diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Adik-adik harus meresponi panggilan Tuhan Yesus ya. Nah, lakukan firman Tuhan, tanamkan di hati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dengan berlimpah, limpah. Amin. Shalom. Haleluya. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita adik-adik. Adik-adik semua diberkati. Kak Ina percaya semua adik-adik diberkati.
dengan ibadah hari ini. Ayo Kak Ina ajak untuk berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kak Ina berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang luar biasa sepanjang ibadah ini. Kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu ya Tuhan. Membuat kami ya Tuhan semakin hari lebih dan lebih lagi mencintai-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami pagi, siang, sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. God bless you. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.